Baik, setelah korban apa? Ada amalan satu lagi selain korban, ada amalan dua lagi, yaitu sholat hari raya Idul Adha. Hari raya ini, sholat ini sunnah yang sangat dikukuhkan. Maka hendaknya kita pergi ke tempat sholat, laki perempuan. Bahkan sampai Nabi menyuruh wanita-wanita haid tolong dikeluarkan sekalian, agar mau berangkat ke tempat sholat hari raya, tapi nggak boleh sholat, untuk memeriahkan keadaan. Dan sholat itu menurut madhab kita Imam Syafi'i sunnahnya di dalam masjid. Menurut madhab Imam Ahmad di lapangan. Sudahlah, terserah di masjid dan di lapangan, yang penting melakukan sholat sunnah. Yang penting tempatnya ramai, tempatnya luas, bisa marak jamaah. Wanita-wanita pun hendaknya didatangkan ke tempat sholat agar marak suasana hari raya, kecuali wanita-wanita yang ganjen, nggak boleh datang, biar di rumah saja dia. Kalau anda merasa bisa punya adab sopan santun, boleh pergi. Tapi kalau anda termasuk orang yang kemenyek, ganjen alias genit, tidak usah datang. Bukan dapat pahala, tambah dosa. Semuanya tahu ukuran dirinya sendiri. Ya, ini aturan adabnya. Kemudian kalau ternyata anda tidak pergi ke masjid, ini yang perlu kami sampaikan. Kalau anda tidak bisa ke masjid, maka jangan sampai meninggalkan sholat sunnah hari raya Idul Adha. Anda bisa sholat di rumah sendiri, tapi jangan tidak ke masjid lalu di rumah gara-gara ilmu ini, enggak. Jika anda tertinggal, mungkin tertinggal sakit perut, telat atau macam-macam, aduh gimana ini, datang ke masjid sudah telanjur sholat, kan bisa, karena sholatnya kan duluan. Kadang-kadang baru khutbah datang, dipikir baru khutbah datang. Sudah khutbah kalau hari raya, bukan baru khutbah. Sebab sholatnya duluan. Sebab ada orang datang langsung hari raya langsung duduk. Tatonya setelah bubar. Sudah sholat. Ini kenyataan memang. Karena lupa, dipikir kayak sholat Jumat. Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Nah, kalau ternyata anda ketinggalan di rumah urusan anak-anak dan sebagainya, anda pun bisa mendapatkan pahala yang besar, yaitu melakukan sholat di rumah sendiri atau berjamaah berdua. Sendiri boleh, seperti sholat biasa boleh, nggak pernah ngamalin ya. Nah, boleh ini, cuman yaitu takbirnya setelah Allahu Akbar. Bahasa niatnya nggak usah pusing-pusing. Aku niat sholat hari raya Idul Adha 2 rakaat ya Allah, Allahu Akbar. Allah Maha tahu. Setelah takbir Allahu Akbar sekali, kita tambah 7 kali. Dan 7 kali pun sunnah. Kalau lupa juga tetap sah. Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sah. Maka takbir 7 tadi sunnah. Di rakaat yang kedua setelah Allahu Akbar berdiri, takbir 5 kali, itu juga sunnah. Baik, setelah amalan takbir satu lagi, yaitu amalan menghidupkan malam hari raya Idul Adha. Disitulah setan berkiprah. Maka jangan ikuti setan, hawa nafsu bergerak. Jangan ikuti hawa nafsu. Biasanya kalau malam hari raya itu malam bersenang-senang, sehingga foya-foya macam-macam kemaksiatan dilakukan. Maka hatinya akan mati dengan kemaksiatan di malam itu. Maka hidupkan malam itu dengan ibadah agar hati kita dijaga oleh Allah. Man ahya lailatal idi ahyallahu qalbahu ya qulubahu yauma tamutul qulub. Ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Kalau ada orang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati-hati orang pada mati. Hati hidup, hati yang takut kepada Allah, mudah menyesal kalau maksiat, dengar ceramah, faham dan bisa ngikuti, itu hati yang hidup. Nah, menghidupkan malam hari raya dengan kebaikan, dengan ibadah. Gimana caranya? Ya ibadah macam-macam. Di antaranya ibadah malam hari raya yang paling bagus adalah akthiru fiha takbir wa tahlil wa tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir sambil baca Quran dan sebagainya. Ini kalau anda bisa di rumah mengulang Al-Quran, luar biasa. Itu sebaik-baik amal yang hendaknya kita lakukan adalah ibadah kayak takbir, dan termasuk baca Quran, bagus semuanya. Sholat, nah ini malam itu minimal, minimal anda itu melakukan sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Jadi setelah sholat berjamaah isya langsung tidur lelap sampai subuh, nanti baru berjamaah. Itu sudah minimal dan itu cukup. Yang gak benar malam itu setelah subuh sholat isya berjamaah maksiat, nonton televisi, nonton film, nonton macam-macam, wah rugi.
Berpuasalah hari itu untuk menghindar dari hal-hal yang tidak baik. Biarpun tidak haram, tapi kalau tidak ada gunanya, jangan. Lebih baik tidur ngorok. Lah kalau ingin meningkatkan sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, ini harus. Baru kita tambah, mungkin kita menghidupkan separuh malam, zikir, sholat sampai jam 11-12. Setelah itu istirahat, waktu tahajud bangun sampai subuh. Atau habis sholat isya tidur, bangun tengah malam, hebat. Nah ini terserah suka-suka. Yang penting malam itu harus untuk istirahat dan ibadah, gitu saja. Tapi jangan semalam suntuk ibadah. Lah ini besok paginya bisa kacau, cemberut sama suami, ngantuk, nggak enak sama istri, ibadah kok pakai hawa nafsu. Wati kulladhi haqqin haqqah. Perlu hak untuk istirahat. Yang enak istirahat malam cukup, ibadah cukup, pagi tetap seger. Itu yang penting. Pagi kan waktu silaturahim, nyembelih korban enak. Nah ini jangan sampai itu tadi. Kemudian ada orang ibadah semalam hebat, baca Quran sampai khatam, subuh nggak jamaah, rugi. Ada lagi. Sehingga tradisi-tradisi yang kita temukan semacam di Hadramut dan sebagainya itu, kalau sudah malam hari raya itu sama sholat malam hari raya subuh itu, wah full masjid, tak tahu berapa kilo panjangnya itu. Orang pengen dapat sholat berjamaah, membiasakan yang demikian itu, karena ingin dihidupkan hatinya. Nah, untung-untung Anda menghidupkan setiap malam di malam itu dengan ibadah. Nah ini perlu disiasati, dan kami menyiasati juga. Semua orang tahu ukuran diri masing-masing. Kalau Anda kelas pemalas, seperti saya pemalas. Jadi kalau tidak disiasati itu paling kalau sampai di rumah dijamin tidur. Televisi juga panggil-panggil kan. Nah, sekarang disiasati, kita ngambil dah tingkat kedua. Tingkat pertama adalah separuh malam bangun sampai subuh. Isya berjamaah istirahat, separuh malam bangun sampai ini nomor 1. Nomor 2 ini yang kita ambil. Habis sholat isya langsung kita ibadah sampai jam 11. Gimana caranya? Termasuk mengangkat syiar takbir, ini juga sunnah plus sunnah. Jadi kita ajak beberapa kaum muslimin untuk takbir keliling. Ini tradisi lama yang dihadirkan para ulama terdahulu yang sering dilupakan dan ditinggalkan setelah, apalagi di saat banyaknya HP. Ini sudah orang nggak mau takbir keliling sudah. Takbir keliling adalah menyuarakan takbir, menggemakan takbir di pasar-pasar, di jalan-jalan adalah sunnah. Sayyidina Umar bin Khattab melakukan sampai tertej Mina. Mina itu bergema dengan suara takbir waktu hari raya. Maka disunahkan malam hari raya itu kita takbir di pasar-pasar, dimanapun berada, biasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, kemudian kita siasati agar malam itu kita bisa memperbanyak sholat, kunjung dari masjid ke masjid. Kalau bisa tahun ini sudah dimulai di sini juga.